Shalom, selamat bertemu kembali sahabat-sahabat Kristus yang dikasihinya dalam acara Weekend with Yesus pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2023. Hari ini bacaan Injil yang saya ambil sesuai dengan kalender liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Sabdanya hari ini sungguh memberikan peneguhan dan damai sejahtera bagi kita semua. Refleksi yang saya dapat dari Injil hari ini. Pertama, mintalah maka kamu akan menerima. Allah selalu membentangkan tangannya, siap menyambut kunjungan kita. Ia selalu siap untuk membantu kita. Namun, seringkali kita merasa diri begitu mampu, sehingga kita tidak membutuhkan yang lain lagi, termasuk Allah. Kita terkurung dalam kesombongan kita, dalam pendewaan akal budi dan teknologi. Apakah kita benar-benar mampu dan tidak lagi membutuhkan Allah? Pertanyaan ini akan terjawab saat kita ditimpa bencana, mengalami kemalangan, kesepian, dan lain-lain. Pada saat-saat seperti itu, segala harta yang kita miliki tidak bisa membantu kita. Itulah sebabnya Yesus selalu mengajak kita untuk melepaskan keangkuhan kita dan dengan rendah hati meminta kepada Bapa. Refleksi kedua yang saya dapat, Bapa mengasihi kamu sebab kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku berasal dari Bapa. Apa saja yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu. Sabdanya ini bukan hanya sekedar untuk menyenangkan atau menghibur para rasul, juga termasuk kita semua murid-muridnya. Tetapi merupakan ungkapan kebenaran. Ia dan Bapa adalah satu, dan berkat kesatuan itu, Ia berkuasa menyalurkan rahmat Bapa kepada mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Keperpihakan Yesus pada orang-orang yang mengakui atau mengimaninya bukan hanya sebatas sebagai sesuatu yang positif saja, tetapi menjadi jaminan bagi hidup kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi ketiga yang saya dapatkan adalah mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya diberi kesempatan untuk mengalami apa yang disabdakan Tuhan ini. Bulan Maret lalu, saya dan anggota lingkungan saya mengalami sukacita yang penuh dan peneguhan iman bahwa mukjizatnya masih terjadi sampai saat ini. Di hari Rabu 20 Maret 2023, saya di WA teman Sep dari Tulungagung. Teman saya mengirimkan fotokopi KTP Umat Pelingi
melalui WA dan bertanya apakah orang tersebut benar-benar warga Wlingi dan orang Katolik. Setelah saya perhatikan, benar orang Wlingi. Teman saya mengatakan bahwa orang ini sebenarnya sudah boleh pulang dari rumah sakit, tetapi belum bisa pulang karena tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar biaya berobatnya. Kemudian teman saya ini memberikan nomor HP salah seorang perawat yang merawat umat Wlingi tersebut, sehingga akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan orang tersebut dan dapat informasi bahwa dia korban tabrak lari. Kaki kirinya patah dan dioperasi, sehingga dia harus membayar biaya operasi dan perawatan sebesar 23 juta. Sedangkan uang yang ada padanya hanya 3.625.000. Akhirnya saya minta tolong teman tersebut untuk memohon izin keluar dari rumah sakit dengan janji bahwa kekurangannya akan diusahakan. Saya berani minta tolong teman tersebut karena suami teman saya tersebut juga pernah bertugas di rumah sakit itu. Sore hari saya kebetulan ketempatan pertemuan APP, dan sebelum pertemuan itu saya bercerita tentang masalah yang dialami oleh saudara saya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Sore hari itu juga kami sepakat, kami berdoa bersama karena dalam APP itu juga ada doa umat, ada doa permohonan, sehingga kami berdoa agar Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara kami yang mengalami masalah. Dan luar biasa, mujizat Tuhan nyata pada malam hari itu. Ketika selesai APP, teman saya yang dari Tulungagung tersebut telepon bahwa pasien tersebut sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dan saya bertanya, 20 juta dari mana didapatnya? Atau dengan janji apa akhirnya teman saya tersebut boleh pulang? Dan luar biasanya dia cerita bahwa rumah sakit hanya meminta 3 juta dan kekurangannya tidak ditagih lagi. Saya tanya kenapa bisa seperti itu. Teman saya menjawab, hanya karena kemurahan Tuhan. Luar biasa, saya sungguh merasakan sukacita seperti yang disabdakan Tuhan. Mintalah maka kau akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dan sungguh minggu berikutnya ketika kami pertemuan APP lagi, saya ceritakan bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan sungguh mampu berikan, walaupun secara manusia saya merasakan hal itu sungguh sulit, apalagi untuk mencari dana sebesar 20 juta di paroki Wlingi yang di kota kecil ini. Kami sungguh bersukacita bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah ingkar janji, Dia yang selalu dapat diandalkan. Peristiwa ini sungguh semakin meneguhkan bahwa doa kita seolah-olah tidak hanya meminta Allah untuk membantu kita karena kita membutuhkan sesuatu, tetapi karena persahabatan kita dengan Yesus.
Tidak hanya itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan baik bahwa kita dapat bergantung pada cinta Bapa melalui Yesus Putranya, sehingga Ia memberikan apa saja yang kita minta kepadanya dalam nama Putranya. Marilah kita mengajukan permintaan kita yang paling penting di hadapan Allah, yaitu agar Dia masuk ke dalam hati kita, menetap di sana, dan mengubah hidup kita. Keterbukaan hati kita bagi kehadirannya akan membuahkan kebahagiaan dan kedamaian sejati. Bersama Allah kita tidak akan kekurangan. Marilah kita hening dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau berkenan memilih kami, Engkau berkenan mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Dan sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh sangat dapat kami andalkan. Allah Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami, tambahkan iman kami, agar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak cemas, kami tidak bimbang, kami tidak takut, karena kami mempunyai Bapa yang luar biasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Maria Laurencia Erlin Nurhayati, pengajar SEP Yohanes Penginjil Surabaya. Ikuti terus Weekend with Yesus di channel yang sama setiap hari Sabtu. Tuhan memberkati kita semua.